Hai teman-teman semuanya, sahabat onlineku dimanapun kalian berada saat ini. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, tetap semangat dan tentunya selalu bahagia. Terima kasih sudah mengklik videonya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali mampir di channel YouTubeku, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, namaku Divia, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak dan mempunyai warung sembako kecil di teras samping rumah. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk di-subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk like, komen, and ketuk lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, oke? Dan bagi teman-teman yang sudah selalu setia menonton setiap video-video aku ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan apa yang direncanakan, cita-citakan boleh segera tercapai. Nah, seperti biasanya, sambil aku menata-nata barang yang baru aku beli dari grosiran tadi, aku ingin berbagi pengetahuan dengan teman-teman di rumah. Jujur saja, dalam dunia persembakoan atau di dunia perdagangan, khususnya di bidang sembako, aku masih awam ya teman-teman, atau masih pemula, dan masih banyak lagi yang harus dipelajari. Nah, di video kali ini aku ingin membahas tentang mengapa usaha atau warung sembako susah untuk berkembang. Hal ini pastinya banyak dirasakan oleh para pelaku usaha warung sembako. Ada mungkin yang selalu bertanya, mengapa sih kita sudah melakukan segalanya, harga sudah murah, barang sudah komplit, tapi kok warung kita susah untuk berkembang usahanya? Nah, di video kali ini aku ingin membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa usaha warung sembako kecil susah untuk berkembang. Faktor yang pertama ialah manajemen keuangan yang tidak baik atau tidak bisa mengatur keuangan warung dengan baik. Tidak melakukan manajemen keuangan dengan baik ya teman-teman, atau tidak bisa mengatur keuangan dengan baik. Nah, suatu usaha apapun, sebesar apapun, kalau tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, maka bisa dipastikan akan bangkrut ya teman-teman. Begitupun dengan usaha sembako. Walaupun warung kita masih kecil, kita harus bisa mengatur keuangan dengan baik ya teman-teman, supaya modal kita akan berputar dengan baik. Maka dari itu, kita harus belajar untuk mengelola keuangan di warung sembako kita dengan baik. Nah, itu adalah penyebab pertama dari mengapa usaha warung sembako itu tidak berkembang, ialah pengelolaan keuangan yang kurang teliti ya teman-teman. Faktor yang kedua ialah gaya hidup. Kalau masalah gengsi atau gaya hidup itu juga bisa mempengaruhi kenapa warung kita susah berkembang ya teman-teman. Karena contohnya ya, kita melihat tetangga kita beli motor atau mobil yang keluaran terbaru. Nah, kita juga ingin ikutan-ikutan beli ya teman-teman, walaupun masih kredit dan kreditnya diambil dari hasil warung sembako kita. Jadi, hasil dari jualan sembako kita gunakan untuk membayar cicilan motor atau mobil tersebut, bukan untuk mengembangkan warung kita. Sehingga semuanya dibebankan ke warung kita ya teman-teman. Nah, disitulah penyebab warung kita susah berkembang, karena uang yang seharusnya kita gunakan untuk mengembangkan warung, kita gunakan untuk memenuhi keinginan kita. Jadi kita harus mengontrol tentang gaya hidup kita ya teman-teman. Faktor yang ketiga ialah banyak pembeli yang berhutang.
Kalau masalah yang satu ini ya teman-teman, di setiap usaha apapun pasti ada aja yang berhutang ya teman-teman. Nah, hutang inilah yang memperlambat usaha warung sembako. Jadi, sebisa mungkin kita harus membatasi orang-orang yang berhutang di warung kita. Atau, kalaupun teman-teman tidak tega, boleh dikasih hutang, tapi harus dikasih batas waktu. Misalkan dalam seminggu harus lunas ya teman-teman. Dan juga dikasih maksimal. Misalnya paling tinggi itu 10.000 atau 20.000, dalam waktu 1 minggu harus segera dilunasi. Barulah bisa ngutang lagi. Tapi kalau kita membiarkan saja pembeli berhutang dan berhutang sampai menumpuk, sudah dipastikan warung sembako kita tidak pernah berkembang ya teman-teman. Karena modal kita tertahan dengan hutang-hutang tersebut dan bisa-bisa warung kita juga bisa bangkrut. Faktor selanjutnya ialah malas. Maksudnya di sini malas dalam melayani pembeli, malas dalam mengurusi toko, mau toko berantakan dibiarkan saja, malas belanja barang-barang yang sudah pada habis, gak mau di restock lagi. Ya tentu warung kita pasti di situ-situ aja ya teman-teman, dan tidak bisa berkembang. Selanjutnya ialah tidak mengikuti perkembangan zaman. Kompetitor-kompetitor atau pesaing-pesaing kita sudah jauh ke depan, kita cuma di situ-situ saja atau jalan di tempat. Nah teman-teman, itulah beberapa faktor yang menurut saya bisa mempengaruhi kenapa warung sembako itu susah berkembang. Jika ada ketambahan-tambahan dari teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini dulu. Dadah.